untuk mendiseminasikan hasil dari apa yang beliau sudah dapatkan dari pelatihan guru penggerak pada penerapan budaya positif. Dan artinya di sini nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan penjelasan terkait dengan disiplin, kemudian ada restitusi dan sebagainya. Mungkin kita mulai saja untuk serahkan kepada Ibu Mia Dwi Anggraini sebagai pemateri. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Astri dan terima kasih yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga pada siang hari ini diperkenankan untuk hadir bersama-sama di ruangan kelas ini. Alhamdulillah hadir semua sesuai dengan undangan. Kemudian juga saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih karena di waktu istirahatnya bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan ya. Kita belajar bersama-sama di sini. Saya di sini bukan apa-apa dan juga belum bisa apa-apa. Mari kita semua belajar bersama. Mungkin saya dapat informasi saat ini saya akan mengimbaskan kepada guru-guru hebat di SD Harapan 1. Pada kesempatan hari ini, kenapa saya adakan diseminasi ini, yaitu diseminasi ini adalah suatu proses interaktif di mana penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir Bapak Ibu guru sekalian, kemudian tindakan yang akan dilibatkan, di mana akhirnya interaksi ini bisa membawa sebuah perubahan atau sebuah inovasi di kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini kita ada di sekolah SD Harapan 1. Diharapkan diseminasi pada siang hari ini bisa Ibu Bapak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka diseminasi ini dengan sebuah pantun. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat siang para guru hebat, sambut diseminasi dengan semangat. Semoga pohon mangganya sudah menjadi jus mangganya. Baik, diseminasi ini adalah penerapan budaya positif di SD Harapan 1. Kenapa saya mengangkat? Ya memang inilah sekolah tempat saya mengajar. Jadi apa yang sudah saya dapatkan, semoga saya bisa menerapkannya dan juga Bapak Ibu bisa ikut menerapkannya di kelas maupun di sekolah. Izinkan saya bersama Bapak Ibu guru hebat untuk menenangkan hati dan pikiran dari segala aktivitas yang ada. Tarik nafas dalam-dalam, kita konsentrasi di diseminasi ini. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Saya ingin Bapak Ibu konsentrasi dulu, melupakan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Ya, terima kasih. Untuk konsep utama budaya positif, di sini saya akan ada 6 pembahasan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Mungkin ada yang asing dengan istilah restitusi ya, karena saya juga kemarin apaan sih restitusi, sampai ada bakja itu istilahnya, istilah-istilah baru yang muncul pada saat ini yaitu di kurikulum Merdeka. Sebagai pertanyaan pemantik pada siang hari ini, izinkan saya bertanya. Mungkin ada salah satu dari Bapak atau Ibu guru hebat di sini bisa menjawab, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak atau Ibu? Dipersilakan satu orang mungkin bisa menceritakan
apa yang diinginkan dari suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Dipersilakan, siapa? Ya, tadi Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah mungkin tadi sudah bilang budaya positif, apa yang segala sesuatunya yang ingin hadir, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Mungkin bisa Bapak Rasim, mungkin apa yang Bapak ingin ciptakan? Sebentar Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mengenai suasana positif, ya, ini cukup hal yang sangat penting ya, yang perlu kita ciptakan, karena kita itu kan mengharapkan kedamaian, mengharapkan aman, tentram. Tentunya dengan ada suasana yang positif akan mengarah ke sana, gitu kan. Anak-anak juga kalau dibiasakan hal-hal yang positif, ya, tentunya akan menjadi anak yang baik, gitu. Dan oleh karena itu, yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang bagus, ya, apalagi kita sebagai guru, itu kan namanya gugu itu istilah Sunda tuh digugu dan ditiru sebagai model, ya, sebagai contoh, dan harusnya memang diawali dari guru itu tersendiri. Ada istilah di Sunda tuh, guru kencing berdiri, murid kencing lari, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Budaya makan dengan baik, kemudian bicara dengan baik, kemudian mau belajar seperti apa yang baik, gitu kan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rasim. Kayaknya udah sekian ya disimenisasi, udah dijawab semua sama Pak Rasim. Ya, ya Pak, benar sekali tuh Pak, apa yang sudah Bapak utarakan tadi, menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak dan Ibu. Jadi memang akarnya itu dari seorang guru sebagai pamong, sebagai pendidik, digugu dan ditiru oleh murid-murid. Ya. Ini adalah penjelasan dari budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita ingin hadirkan di peserta didik kita, di murid-murid kita, dengan budaya positif yang kita tampilkan, yang kita munculkan, ya. Semoga dari budaya positif ini kita menciptakan generasi yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunitas. Komunitas itu Bapak Ibu guru, tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, ya. Jadi harus dikembangkan dari guru dan muridnya, bukan hanya kita menuntut dari murid, tapi juga dimulai dari seorang guru. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mungkin Bapak Ibu bisa flashback, apakah murid-murid kita masih hormat kepada kita? Apakah mereka mempunyai rasa sungkan, atau mungkin bisa menegur sapa kita, atau bahkan tersenyum dengan kita? Ya, mungkin nanti kita akan melihat kembali apa yang sudah terjadi selama ini, ya, terutama efek dari pandemi yang kemarin-kemarin belajar di rumah. Jadi dapat disimpulkan, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau di kelas, tolongnya jangan berisik, nanti kalau yang nggak berisik ibu kasih permen, jangan. Karena itu bukan merupakan disiplin yang positif. Justru nanti lama-lama dia
tumbuh menjadi yang senangnya itu nyogok atau bahkan korupsi. Itulah awal yang kita bentuk tanpa kita sadari. Ya, mungkin kalau misalnya penghargaan juga sebaiknya jangan terlalu berlebih. Nilainya 100 dikasih 5.000, 10.000, nanti dia akan mengharapkan sesuatu yang lebih pada saat ia melakukan hal yang besar. Oke, saya lanjut. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ikmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Ini adalah gambaran seorang guru yang bisa dijadikan panutan, ya, baik itu di depan, di tengah, bahkan di belakang seorang murid. Kemudian, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak, sehingga anak tidak salah jalan, tidak salah dalam melangkah, dan membahayakan dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi selain kita memberikan budaya positif, dia juga bisa memproteksi diri dia sendiri, membentengi dia sendiri agar tidak salah arah, salah tujuan. Ya, baik itu membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian seorang guru diharapkan bisa membimbing dan mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak mempunyai keunikan, jadi tidak semua anak itu sama, tidak bisa kita samaratakan atau kita tuntut sesuai dengan keinginan kita. Dan sesuai dengan kodrat zamannya, jangan sampai pada saat kita mendidik anak, ada kata-kata dulu zaman ibu seperti ini, dulu seperti ini. Jangan seperti itu, sekarang zamannya beda. Jangan mendidik anak sesuai dengan zaman kita. Kalau istilahnya ada zaman kolonial, zaman milenial, atau zaman apa tadi sekarang X, Y, Z itu, ya inilah sekarang 2022 di zamannya. Kemudian arti dari mendidik sendiri yaitu menuntun dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini adalah gaung yang dimunculkan pada saat implementasi kurikulum Merdeka. Ya, harus menyenangkan dan berpihak pada murid. Kita menghamba pada murid. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, di mana sebagai pendidik kita terjun dan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam diri sendiri, bukan dari faktor luar, faktor orang lain atau apapun yang ibarat diiming-imingi sesuatu biar dia menjadi baik. Ini adalah gambaran profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi yang diharapkan kita bisa tumbuhkan, kita bisa munculkan pada peserta didik kita, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global sesuai dengan kita ya, yang beraneka ragam agama, kemudian juga suku, budaya, dan lain-lain. Kemudian dimensi ketiga yaitu mandiri. Nanti diharapkan siswa bisa secara mandiri mengelola hidupnya, memanage hidupnya, dan bisa menjadi seorang pemimpin nantinya. Gitu, tidak ketergantungan dengan orang lain, dengan orang tua atau dengan bapak ibu guru. Kemudian dimensi yang keempat adalah bergotong royong. Ini akan kita munculkan pada saat kita berdiskusi, kerja kelompok, atau kegiatan-kegiatan lain seperti kerja bakti, piket yang membutuhkan satu untuk semua, yaitu gotong royong. Kemudian bernalar kritis, tidak ada lagi istilah saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak mau, itu tidak ada. Jadi diharapkan profil pelajar Pancasila, peserta didik atau murid bisa
bisa bernalar kritis atau bisa berinovasi menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting yaitu dimensi keenam adalah kreatif. Ya, sebelumnya ada itu namanya mobil listrik, mungkin nanti muridnya kita bisa memunculkan ide-ide kreatif lainnya yang bisa muncul kemudian bisa membanggakan bagi sekolah, bahkan negara dan dunia. Motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada faktor-faktor motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, yang termasuk dari faktor ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini yang tidak kita harapkan. Dia datang cepat karena saya takut dihukum sama Pak Rasim. Saya mengerjakan PR karena takut dihukum sama Bu Vicky berdiri di depan kelas. Jangan seperti itu. Ya, jadi harus muncul dari diri sendiri. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana di sini adalah Bapak Ibu guru yang mungkin murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, tadi seperti saya sudah singgung, dapat nilai 100 kita kasih 10.000. Terus dia berisik, kita berikan hukuman, besok bawa permen. Saya juga soalnya menerapkan itu di kelas. Ternyata ini salah. Ya, ini faktor yang salah yang kita munculkan malah sesuatu yang negatif, bukan positif di diri seorang murid atau seorang anak. Nah, inilah adalah motivasi intrinsik yang kita harapkan, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikannya. Jadi inilah yang akan kita munculkan, yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana hukuman dan penghargaan akan ada pembeda, di mana hukuman itu berasa menyakitkan Bapak Ibu, baik itu secara psikis maupun psikologis, ya. Baik itu dia suruh push up atau bahkan suruh menghafal perkalian dengan cara cepat, itu dia sangat menyakitkan untuk diri dia sendiri karena terpaksa, bukan dari kesadaran dia. Hukuman juga berasa tidak nyaman, Bu. Ya, murid merasa takut, merasa terpaksa. Kemudian juga murid akan menyembunyikan kesalahannya, bukan merasa dia akan merasa jujur. Kita berikan hukuman biar dia jujur kayak seorang polisi menginterogasi penjahat, tidak, ya, malah tidak akan muncul sebuah kejujuran, malah dia akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian juga murid akan menjadi rendah diri. Ini yang tidak kita harapkan. Padahal kita ingin memunculkan seorang pemimpin yang hebat di masa depan. Nah, di sini adalah penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Mungkin kita memberikan apresiasi maksudnya, tapi secara tidak sadar itu tidak efektif untuk memunculkan disiplin positif. Kemudian juga dapat merusak hubungan, iri antar teman. Oh, si A dapat penghargaan, ibu mah sayangnya sama dia aja. Saya juga sebenarnya bisa. Coba pertanyaannya bukan yang itu. Jadi permusuhan ibu bapak, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Si anak punya keunikan tersendiri karena kebetulan dia nggak bisa menyusun misalnya balok gitu ya. Udah dia akhirnya jadi mengurungkan diri, jadi diam. Nah, inilah contoh mematikan kreativitas dari si murid. Kemudian menghukum dengan ranking. Di K13 dan bahkan kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi peringkat, ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh penghargaan yang negatif, bukan positif. Jadi jangan dibiasakan, ya juara 1, juara 2, juara 3, jangan. Ini adalah penghargaan yang termasuk dari identitas gagal dari konsep disiplin. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri, padahal dia sudah berusaha. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu dia begadang, dia bahkan bernangis-nangis, ya.
Dia sampai mungkin jadi emosional di rumah saking dia mau bisa. Tapi pada saat dia hadir di kelas ternyata dia gagal. Dan ibu bapak menyudutkan dia. Wah, bisa dibayangkan bagaimana dia kecewanya gitu ya. Jadi janganlah memberikan hukuman dan penghargaan kita kepada anak. Mungkin nanti akan ada cara lain, akan saya bahas pada kesempatan siang hari ini. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, ini adalah istilah restitusi itu baru buat saya. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin lebih tahu dari saya nih. Kalau saya benar-benar apa sih restitusi, ini baru yang saya dapatkan. Konsekuensi biasanya kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu penguatan jangka pendek atau perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, atau mungkin murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk menemui kesalahan. Biasanya, ayo kamu telat, konsekuensinya apa nih? Gitu kan? Ya udah Pak, saya mau nulis deh nanti di kelas, nulis Latin 1 lembar. Itu biasanya konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensinya itu. Nah, ini yang satunya lagi adalah restitusi. Diharapkan dengan Bapak Ibu guru menerapkan restitusi, hadir seorang murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, ya, untuk diri dia sendiri. Kemudian dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia sudah tahu bagaimana solusi untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Kalau tadi konsekuensi itu cuma jangka pendek, oh iya kalau saya telat, saya nanti ini deh ngerjain soalnya, pulangnya agak lebih telat deh karena saya tadi datangnya telat. Itu mungkin konsekuensinya. Nah, kalau di restitusi, murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga dengan sesuai dengan teori kontrol, dirinya dapat memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahan, ya, bukan mencari-cari kesalahan. Ini adalah pendekatan restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kemarin kurikulum 2013 itu pendidikan karakter ya, yang sering kita nyanyikan setiap siang di lapangan jam-jam 9. Ya, sekarang juga kita hadirkan di kurikulum Merdeka, di mana ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini yang harus kita terapkan. Kemudian memperbaiki hubungan, di mana tidak ada lagi saling iri antar teman. Kemudian inilah sebuah tawaran kepada murid, bukan paksaan seperti hukuman yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menuntun untuk melihat kesadaran diri, apa sih yang salah dari saya, apa sih yang belum baik dari saya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Dia mau berbuat apa sih nanti efeknya buat saya dan buat orang di sekitar saya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Karakter, profil pelajar Pancasila kalau sekarang, kalau kemarin karakter pendidikan karakter ya. Kemudian dapat menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, kayak tadi berpikir kritis, itu semua permasalahan yang dihadapi, soal susah atau dia mungkin dimusuhi oleh temannya, bisa dia terapkan bagaimana solusinya untuk dirinya dia sendiri. Nah, di sini saya punya kasus, yaitu murid sering tidak mengerjakan PR. Nih, coba di antara ini mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, kalau hukuman nih misalnya guru menghukum hormat dalam bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM. Pernahkah Bapak Ibu? Enggak ya? Oh, berarti saya doang. Dulu sebelum tahu ilmunya. Kemudian guru marah yang menunjuk-nunjuk sehingga murid merasa takut. Ini adalah sebuah hukuman. Ya, ia
mengerjakan tugasnya saat istirahat atau menulis sebanyak 3 kali lipat. Ya, ini nih biasanya nih. Ayo kamu nulis Latin 1 lembar, 3 lembar gitu. Ini biasanya juga nih hukuman secara halus. Bilangnya gini, keles-kelesnya kalau Bapak Ibu guru biar tulisannya rapi, biar tulisnya cepet gitu. Tapi itu sebaiknya jangan, ya. Kemudian guru tegas dan murid menghargai peraturan. Boleh Bu, tapi terkadang beda-beda tipis nih sama hukuman. Maunya tegas, maunya menghargai, tapi jatuhnya nanti nyerempet ke hukuman. Jadi gimana nih caranya untuk mengatasi murid yang sering tidak mengerjakan tugas? Nah, di budaya restitusi ini guru diharapkan dapat menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Kita bertanya apa yang menjadi hambatan kamu kenapa tidak bisa mengerjakan tugas? Apakah dia tidak punya pensil atau sedang mati listrik atau mungkin tidak ada yang mendampingi? Kita bertanya dulu. Jangan langsung menghukum dan kita terima alasan-alasan apapun yang diutarakan, ya. Kemudian guru terbuka sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang akan kita lakukan dari restitusi, ya, penyelesaian masalah dari murid yang sering tidak mengerjakan tugas. Berat Pak, tapi dimulai dari hal yang terkecil, dimulai pada diri sendiri, dan dimulai saat ini. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini saya rangkum. Kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan, si murid ini otomatis harus tercukupi. Jangan sampai datang ke sekolah dalam kondisi lapar, dalam kondisi baju yang belum disetrika, belum dicuci, atau bahkan dia salah kostum, ya, sehingga bisa melaksanakan KBM dengan baik. Itu dia harus memenuhi kebutuhan primernya dulu, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya, dari sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Kemudian dari kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangan ada istilah dibully, dimusuhi, tidak ditemani, jangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi jangan lagi membuli di kelas. Kemudian penguasaan, ya. Penguasaan di sini siswa ingin merasa dia mempunyai kompetensi yang bisa dihargai, diakui oleh Bapak Ibu guru. Dan juga kebebasan. Di kurikulum Merdeka, yaitu ada pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berdasarkan minat, bakat, dan potensi anak. Kita tidak boleh memaksakan, kita punya alat peraga ini, ayo anak-anak harus bisa. Jangan neko-neko deh, ibu udah gak punya alat, pokoknya kamu harus bisa dengan alat ibu yang sudah ibu hadirkan, jangan. Jadi kita bertanya, apa itu pembelajaran yang bermakna bagi dia, apa yang bisa menyenangkan buat dia, kemudian apa yang mempermudah dia untuk mempelajari pembelajaran di kelas. Nah, kesenangan itu juga penting, di mana kita harus bertanya, apa sih yang membuat dia senang berada di kelas? Apa sih yang merasa dia nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dari setengah 7 sampai setengah 10, setengah 7 sampai jam 12. Kita hadirkan, kita buat suasana yang menyenangkan dulu, sehingga baru kita bisa merangkul dia untuk belajar bersama-sama kita di dalam kelas. Nah, selanjutnya di sini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah budaya seorang guru, ya, baik itu dia sebagai kontrol seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Sebentar, saya ingin menghadirkan sebuah tayangan. Dalam dosen dan contoh penerapannya, posisi penghukum. Ya, ini ada video yang bisa Bapak posisi teman. nikmati. Dia membedakan di mana posisi pengontrol, posisi penghukum,
tayangan berikut ini. Ketua umum di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya, Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan denda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas laporan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk menjalankan menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau mengenal alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai alarm kapan? Setelah lulus sekolah, akan segera saya lakukan. Baik. Jadi Naren akan sekolah alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren. Sekarang kamu akan kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru hanya ambil makna, sehingga membuat murid dapat
belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ya, demikianlah ya Ibu, saya ngasih contoh ya. Ini video dari